Kemudian keduanya setelah sholat id mengatakan taqabbalallahu minna wa minka. Maka telah datang dari dua jalan dan dinukilkan oleh Ibnu Qudamah dan dinukilkan oleh para ulama seperti At-Turkumani di Syarah Al-Baihaqi, dinisbatkan kepada Imam Ahmad. Berkata Imam Ahmad, hadza haditsun hasan. Hadis ini adalah asar ini adalah asar salaf yang hasan. Maka pada asalnya kita menerima penukilan dari Imam Ahmad ini, yang mana dia menghukumi dari sanad yang hasan. Dan selain dari perbuatan dua sahabat tadi, telah datang asar yang sahih. Dikeluarkan Imam At-Tabrani juga periwayatan dari Syu'bah ibn al-Hajjaj an Yunus ibn Ubaid. Maka asar ini datang dari Yunus ibn Ubaid. Siapa Yunus ibn Ubaid? Murid dari Al-Hasan Al-Basri, berarti dia termasuk tabi'i shaghir. Karena Al-Hasan Al-Basri dari tabi'i kabir atau mutawasid, maka muridnya dari tabi'i shaghir Yunus ibn Ubaid diriwayatkan oleh Syu'bah muridnya, dan Syu'bah ibnul Hajjaj imam, maka sanadnya sahih. Berkata Syu'bah ibnul Hajjaj, dulu Yunus ibnu Ubaid jika setelah selesai dari sholat id, maka dia memberikan celebration, memberikan ucapan selamat, taqabbalallahu minna wa minka aw wa minkum. Maka perbuatan ini perbuatan yang diperbolehkan, dan ini juga bisa kita hidupkan. Apalagi kita, we are social people, bertemu dengan saudara-saudara kita yang mungkin 1 tahun tidak bertemu di lapangan id, di saat sholat id, maka kemudian masa kita membungkam mulut dan tidak keeping smile, maka kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minka aw wa minkum. Dan juga dari perkara di bulan Syawal ini adalah kita teruskan kegembiraan kita dengan terus beribadah, puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka di bulan Syawal yang kita masuk mulai hari ini tanggal 1 Syawal sampai 29 hari masih ada waktu untuk melaksanakan puasa 6 hari. Apa keutamaannya? Mana dalil perintahnya? Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Ayyub Al-Ansari. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal ka'annahu kasiyamid dahr." Kasiyamid dahr. Maka barang siapa seseorang yang berpuasa Ramadan kemudian mengikuti dengan puasa sunnah 6 hari, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun. Seakan-akan dia puasa 1 tahun. Maka oleh sebab itu, barang siapa seperti kita para laki-laki yang kebanyakan tidak mempunyai qadha, maka langsung kita bayar. Lebih baik, lebih cepat, ASAP, as soon as possible. Lebih cepat, lebih baik. Selagi kita mampu, laksanakan. Maka insya Allah di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i ini, hari ini kita libur, makan kambing, bertamasya. Namun besok tanggal 2 Syawal kita mulai puasa. Kenapa kita ingin cepat? Karena keumuman ayat, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wasari'u ila magfirati min rabbikum, maka bercepat-cepatlah kalian untuk mengamalkan amal-amal saleh dan menggapai ampunan dari Allah. Dan di hadis Muslim dari Abi Hurairah, badiru bil a'mal fitanan kaqitil lailil mudlim yusbihu rajulu musliman wa yumsi kafira yabi'u dinahu li'aradin minad dunya. Juga dari keumuman hadis dari Abi Hurairah yang kami sebutkan tadi, berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, badiru bil a'mal, bercepat-cepatlah kalian wahai kaum muslimin
untuk melaksanakan amal soleh secepatnya, karena kita tidak tahu apakah besok kita masih hidup, apakah nanti malam kita akan menghembuskan nafas yang terakhir. Maka Allah berfirman juga di dalam Al-Quran, wa ma tadri nafsum madza taksibu gada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Maka tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari dan di mana seseorang akan dimatikan. Maka jika kita mampu besok untuk melaksanakan puasa 6 Syawal, maka kita laksanakan, dan insya Allah kita berpuasa bersama, sehingga mulai dari hari esok tidak ada makan siang di ma'had ini sampai 6 hari. Baru setelah itu kembali kepada hari-hari yang normal. Maka inilah dari perkara-perkara yang disunahkan setelah kita keluar dari musallal Id ini dan juga di bulan Syawal ini. Dan di sana juga ada kemungkaran di hari Id banyak, namun kita ringkas karena ini adalah bukan tempat kajian. Ini adalah khutbah yang ringkas. Maka pertama dari kemungkaran pada hari ini adalah di mana laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, al-ajnabiyat, yang bukan mahramnya, maka melaksanakan salam-salaman, yang mana adat kita halal bihalal, ditakutkannya menjadi haram bil haram, dengan musafahatin nisa al-ajnabiyah, dengan memberikan salaman dengan perempuan yang bukan mahramnya, dengan kerabat, anak paman, anak bibi, haram, tidak boleh. Dengan tetangga apalagi, tidak ada nasab, tidak anak paman, tidak anak bibi, maka tidak boleh laki-laki dengan perempuan bersalaman dengan alasan halal bihalal. Maka permasalahan ini menjadi haram sesuai dengan hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Ar-Ruyani di dalam musnadnya dan Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir, yang mana sanadnya bertumpu kepada Syaddad an Abul Ala an Abil Ala an Ma'qil ibni Yasar. Maka Syaddad di sini adalah Syaddad ibnu Sa'ad, dan dia rawi yang thiqah, kecuali Abul Ala maka dia rawi yang saduq hasanul hadis. Maka telah dihukumi oleh para ulama tentang kehasanannya, seperti Syekh Al-Albani di Sahihah, dan Syekh Ibnu Baz juga memfatwakan hadis ini hasan, dan Syekh kami Muqbil Al-Wadi. Maka ketiga ulama yang agung ini pun menghasankan hadis ini, yang mana lafadznya qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la'an rajulan, jika seandainya ada seseorang yudrabu bimikhyatin min hadid khairun min an yusaffiha al-mar'ata la tahila lahu. La'anna rajulan yudrabu fi ra'sihi bi mihyatin min hadid khairun lahu min an yusaffiha imra'atan la tahilu lahu. Yang maknanya, jika seseorang dipukul dengan linggis kepalanya dengan besi oleh Allah, itu lebih baik daripada dia menyalami perempuan, menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Maka seseorang dipukul kepalanya oleh linggis besi, itu lebih baik di sisi Allah daripada dia berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Maka berjabat tangan dengan perempuan tidak ada alasan. Tujuan halal bil halal,
yang malah nanti jadi haram bil haram. Maka dijauhi perkara ini dan ini dari kemungkaran pada waktu hari Id. Dan begitupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat membaiat para perempuan tidak pernah memegang perempuan, padahal dari syarat membaiat harus musafahah. Syarat membaiat berjabat tangan. Seperti para laki-laki membaiat masuk Islam, dijabat tangan oleh Nabi. Namun karena perempuan, maka cukup dengan lisan saja bahwa aku masuk Islam, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, tanpa Nabi memegang tangan para perempuan. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Qalat Aisyah, ma massa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma massa yadu Rasulullah sallallahu, ma massa yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yada imra'atin qat. Maka tidak pernah tangan Nabi memegang tangan perempuan satu kali pun. Ghaira annahu yubayyi'uhunna bil kalam. Kecuali Nabi melaksanakan baiat dengan para perempuan dengan ucapan, tanpa memegang. Maka ini kemungkaran yang pertama. Dan kemungkaran yang kedua, sengaja mengkhususkan ziaratul kubur kepada orang tuanya ataupun kakeknya, pamannya, khusus di hari Id setelah keluar dari musalla. Maka kita katakan ziaratul kubur adalah sunnah, kapanpun, anytime, anywhere. Mau siang, mau sore, mau di hari Id, bulan selain Syawal, terserah pada dasarnya. Karena masuk kepada keumuman hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fal'an fazuruha tudzakkirukumul maut. Dulu aku melarang kalian untuk menziarahi kubur, namun sekarang dihalalkan untuk menziarahi kubur untuk mengingat kalian dari kematian. Maka ini bersifat umum, mau ziarah kubur pagi dan sore dan siang, mau di hari Id ataupun selain dari hari Id, namun ditambih, diberikan beware caution, peringatan oleh para ulama, di saat sebagian manusia beriktikad, meyakini harus aku habis Id pergi ke kuburan bapakku, kakekku, istriku, suamiku. Kenapa? Karena mereka ada keyakinan bahwa sang arwah, bahwa sang mayit yang sudah bertahun-tahun di kuburan, arwahnya itu menunggu untuk diberi salam, untuk diziarahi pada hari Id, pada hari yang mulia. Inilah kesalahan dan kemungkaran yang ada, karena di sini akan masuk kepada khurafat, keyakinan yang salah, dan ditakutkan kesyirikan. Maka oleh sebab itu para ulama mewanti-wanti, jika ingin ziaratul kubur pada hari setelah Id, awas, jangan diyakini seperti itu. Namun jika ingin menziarahi dikarenakan waktu luang, tidak ada waktu yang lain kecuali waktu itu, dan kebetulan mudik dan kuburan bapaknya di kampungnya, maka perkara ini tidak apa-apa. Namun lebih baik menyelisihinya, datangnya besok, tidak mesti setelah hari Id, itu lebih baik. Dan perkara yang ketiga dari kemungkaran di hari ini dan ini yang terakhir adalah permasalahan lifestyle, gaya hidup kita. Di mana di saat gaya hidup kita mengikuti kelompok al-Yahud dan Nasara dan kelompok kufar dan binatang film, maka bisa jadi masuk kepada keharaman. Dan terjadi itu di hari-hari sebelum Id dan di malam Id dan bahkan di hari Id. Apa itu? Seorang laki-laki
yang merias dirinya untuk hari Id dengan mencukur jenggotnya. Ini perkara yang pertama. Dan perkara yang kedua, dengan mencukur rambutnya disadari atau tidak disadari masuk kepada qaza. Apa itu qaza? Nanti kita bahas. Maka yang pertama, dari perkara yang terjadi kemungkaran di hari Id ini, banyak dari para laki-laki yang merias dirinya datang ke barbershop namun meminta agar jenggotnya dipotong. Maka ini perkara yang haram, karena ini adalah lifestyle gaya orang-orang Yahud dan Nasara. Maka telah datang hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Khaliful Yahud qassus syawarib wa wafrul liha wa uful liha wa uful liha." Maka maknanya, berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, selisihilah gaya hidup lifestyle orang-orang Yahud dan Nasara. Kenapa? Qasus syawarib wa wafrul liha. Maka potong kumis-kumis kalian yang melebihi bibir dan panjangkanlah jenggot-jenggot kalian. Maka makna wafrul liha di riwayat uful liha, di riwayat uful liha, muttafaqun alaih, maknanya sama. Tiga lafaz ini adalah biarkan jenggot laki-laki itu memanjang. Maka kebalikan di zaman sekarang, kaum muslimin memelihara kumis seperti jampang jago Betawi, kemudian mencukur jenggotnya. Maka itu adalah kalau di Arab perkara yang aib. Di Arab itu laki-laki mempunyai jenggot yang ada meskipun 1 lembar 2 lembar maka dipiara, bersyukur, karena itu adalah lambang kemacoan laki-laki. Maka di Arab, jika seorang laki-laki mencukur jenggotnya, pulang ke rumah musibah. Disebut oleh anak-anaknya, istrinya, aku menikahi perempuan tidak ada jenggot, klimis, bagaikan anak-anak ABG ataupun bagaikan al-amrod atau murdan, laki-laki yang belum tumbuh jenggotnya yang membuat fitnah untuk terjadi perbuatan pedofilia dan sebagainya, iya dan billah. Maka ini kemungkaran yang terjadi di zaman sekarang banyak, di mana mereka datang ke tukang cukur, dikiranya itu adalah kebaikan, maka cukur rambut sekalian cukur jenggot. Dan juga yang terakhir adalah al-qaza. Apa itu qaza? Ditafsirkan di Sahih Al-Bukhari dan sanadnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar, naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anil qaza, bahwa Nabi melarang kaum muslimin mencukur rambutnya dengan qaza. Apa itu qaza? Disebutkan di riwayat Al-Bukhari dari atharus salaf, disebutkan oleh para sahabat, ditafsirkan oleh para sahabat. Qaza adalah, yang artinya qaza adalah mengambil rambut sebagian ataupun plontos dan menyisakan rambut yang lain. Maka model-model zaman sekarang seperti itu, baik mengikuti binatang film atau mengikuti binatang lapangan atau bintang lapangan, maka mereka menyisakan rambut di tengah, kemudian memotong rambut di kanan dan kirinya, atau memotong seluruh kepala disisakan di depan. Maka itu perkara yang sangat buruk dipandang oleh manusia. Dulu di zaman kita hidup 90-an, 80-an, perkara itu sangat membuat orang tertawa, diejek. Jika ada orang mencukur rambut kemudian yang satu tebal yang satu tipis, diejek. Namun
sekarang menjadi lifestyle. Bahkan jika kita tidak bicara kepada tukang cukur meminta agar tidak qaza, maka kita akan dicukur dengan qaza. Anak-anak kita dicukur, semuanya pelontos kiri dan kanan, disisakan di atas. Seperti itu. Maka ini kemungkaran yang terjadi pada hari ini dan kemarin, di mana kebanyakan kaum muslimin masuk kepada perkara qaza yang haram, dipikirnya itu adalah mode, adalah lifestyle, gaya hidup yang baik. Maka kita memohon kepada Allah, as'alullahal karim rabbal arsyil azim an yahfadha biladana bilad Indonesia wa bilad al-Yaman wa bilad Filistin. Maka wahai Allah, aku meminta kepadamu, di mana engkau mempunyai ars yang sangat luas dan rahmat yang sangat luas, agar engkau menjaga negara Indonesia NKRI tercinta dan negara Yaman dan Filistin min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan, dari seluruh fitnah yang besar dan yang kecil. Dan kami doakan, Allahumma hafad wulata amrina, wahai Allah, jagalah pemimpin-pemimpin kami, jagalah Pak Jokowi berserta staf-staf pemerintah kita, karena kebaikan mereka dengan mengikuti sunnah, dengan dibimbing oleh Allah mengikuti sunnah dan menjauhi kemaksiatan dan menjauhi kekufuran, kebaikan bagi kita agar kita mentaati mereka, karena kita diperintah untuk taat kepada mereka. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, di saat mereka dalam keadaan taat kepada Allah. Namun di saat mereka kufur kepada Allah dan melaksanakan kesyirikan, kemaksiatan dan kebid'ahan, maka kita tidak taat lagi kepada mereka. Sesuai hadis yang sahih, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk di saat makhluk itu bermaksiat kepada Allah yang memilikinya dan yang menciptakannya. Maka kita doakan para pemimpin kita agar Allah membimbing mereka di atas sunnah, dan Allah membimbing mereka di atas tauhid dan di atas Islam. Dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sadaqatana. Maka wahai Allah, terimalah puasa kami, puasa Ramadan, dan salat kami qiyamul lail, dan sedekah kami yang sunnah, dan sedekah yang wajib zakatul fitr. Maka terimalah amal-amal kami juga dalam menuntut ilmu. Dan yang terakhir kami doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadhalu hafizakumullah.